Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya dengan keutamaan yang agung dan keistimewaan yang banyak. Bahkan, saking spesialnya, dilakukan sebuah tradisi untuk menyambut bulan suci Ramadan di berbagai negara. Nah pemirsa, berikut penjelasannya. Pemirsa beriman, Alhamdulillah bulan Ramadan kembali hadir dan di antara hal berkaitan dengan puasa Ramadan, di antaranya adalah makan sahur. Nah, ada beberapa jenis makanan yang harus dihindari saat sahur, sebab makanan jenis ini bisa saja mengganggu pencernaan jika dikonsumsi ketika makan sahur. Di antara jenis makanan tersebut antara lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama saya Lisus Banono dan saya Zaskia Meka dalam acara Berita Islami Siang. Dan baik pemirsa, tadi kalau Fadi membahas sebentar lagi musim kolak, benar banget karena sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Cuman ada nggak sih kira-kira yang puasanya tuh belum selesai dikodoin? Nah itu dia, mungkin ada ya saudara-saudara kita yang lupa atau mungkin belum sempat mengkodo puasanya. Nah ini kita ada berita nih, bolehkah kita berpuasa 2 hari sebelum Ramadan? Nah makanya boleh apa enggak nih, karena mungkin ada yang 2 harinya masih kurang. Langsung kita saksikan seperti apa beritanya, ini dia. Bolehkah berpuasa 2 hari sebelum Ramadan? Pemirsa beriman, menjelang bulan suci Ramadan, mungkin masih banyak orang yang belum mengganti hutang puasanya di tahun lalu. Semakin mendekati bulan yang penuh keberkahan ini, banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengganti hutang puasanya, terutama para wanita, agar tidak memiliki hutang puasa saat memasuki bulan suci Ramadan. Namun dalam hal ini, yang masih menjadi pertanyaan adalah, bolehkah berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan tiba? Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut, berikut pemaparannya. Kewajiban membayar hutang puasa. Seperti yang kita tahu, qada adalah mekanisme syariat untuk melaksanakan suatu ibadah yang karena suatu hal tidak dapat dilaksanakan pada waktunya. Setiap ibadah wajib yang tidak tertunaikan pada waktunya, maka wajib pula qadanya. Termasuk di dalamnya adalah puasa Ramadan. Seperti di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa di antara kalian yang mendapati bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau bepergian lalu ia tidak berpuasa, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari yang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Dalam konteks puasa Ramadan, sesungguhnya kewajiban membayar hutang puasa atau qada hanya berlaku bagi mereka yang masih memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melaksanakan qadanya saja. Dan walaupun waktu qada puasa sangat luas, namun kita tetap disunahkan agar bersegera membayarnya, agar segera pula kita terbebas dari hutang-hutang tersebut. Tentang hal ini, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, dahulu aku memiliki tanggungan atau hutang puasa Ramadan, dan tidaklah aku bisa mengqadanya karena ada halangan sehingga tertunda kecuali setelah sampai bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang melarang berpuasa 2 hari sebelum Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah kalian berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali seseorang yang punya kebiasaan puasa, maka bolehlah ia berpuasa. Hadis riwayat Bukhari 1914 dan Muslim 1082. Pemirsa beriman, dari hadis tersebut dapat kita lihat bahwa sesungguhnya hal tersebut dilarang karena bertujuan agar bisa berhati-hati dalam penentuan awal Ramadan, atau jika ada seseorang yang ingin melaksanakan puasa sunnah biasa atau puasa sunnah mutlak. Namun yang dikecualikan di sini adalah jika seseorang yang punya kebiasaan puasa tertentu seperti puasa Senin Kamis atau puasa Daud, jika dilakukan 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, maka tidak apa-apa. Begitu pula dikecualikan jika seseorang ingin melaksanakan puasa wajib seperti puasa nazar, kafaroh atau qada puasa Ramadan yang lalu, itu pun masih dibolehkan dan tidak termasuk dalam larangan hadis tersebut. Hikmah dilarangnya berpuasa 2 hari sebelum bulan Ramadan. Pemirsa beriman, di balik itu semua,
Hikmah dari larangan ini adalah agar kita bisa membedakan antara amalan wajib, yaitu puasa Ramadan, dan amalan sunnah. Selain itu juga agar kita semakin semangat melaksanakan awal puasa Ramadan. Di samping itu, hukum puasa berkaitan dengan melihat hilal atau datangnya awal bulan. Maka dari itu jika ada orang yang mendahului Ramadan dengan sehari atau 2 hari puasa sebelumnya, berarti menyelisihi ketentuan tersebut. Kemudian apabila kita tidak terbiasa berpuasa sunnah seperti puasa Senin dan Kamis atau puasa Daud, hendaknya kita tidak berpuasa pada hari-hari terakhir pada bulan Sya'ban. Namun, jika kita sudah terbiasa berpuasa sunnah yang sekiranya jika hari pertama Ramadan jatuh pada hari Jumat misalnya, maka kita boleh berpuasa sunnah pada hari Kamis, yaitu sehari sebelum masuk bulan Ramadan. Dan meskipun kita tidak terbiasa berpuasa Senin dan Kamis atau puasa Daud, tetapi jika kita telah berniat sebelumnya untuk berpuasa sunnah di bulan Sya'ban, dan kita telah melakukannya sejak awal bulan, maka tidak mengapa kita untuk berpuasa sunnah sehari atau 2 hari menjelang Ramadan. Jika memang pada hari-hari sebelumnya kita juga sudah berpuasa, hendaknya terdapat jeda yang jelas antara ibadah wajib dan ibadah sunnah jika jenisnya sama. Sebagaimana dalam sholat fardu, hendaknya ada jeda dengan sholat rawatib yang dilakukan sebelum dan sesudahnya. Pemirsa beriman, itulah pemaparan mengenai hukum berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mempermudah umatnya dalam hal beribadah, baik itu wajib ataupun sunnah. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu melaksanakan ibadah dengan cara yang benar. Amin ya Rabbal Alamin. Berkaitan dengan melihat hilal atau datangnya awal bulan, maka dari itu jika ada orang yang mendahului Ramadan dengan sehari atau 2 hari puasa sebelumnya, berarti menyelisihi ketentuan tersebut. Kemudian apabila kita tidak terbiasa berpuasa sunnah seperti puasa Senin dan Kamis atau puasa Daud, hendaknya kita tidak berpuasa pada hari-hari terakhir pada bulan Sya'ban. Namun, jika kita sudah terbiasa berpuasa sunnah yang sekiranya jika hari pertama Ramadan jatuh pada hari Jumat misalnya, maka kita boleh berpuasa sunnah pada hari Kamis, yaitu sehari sebelum masuk bulan Ramadan. Dan meskipun kita tidak terbiasa berpuasa Senin dan Kamis atau puasa Daud, tetapi jika kita telah berniat sebelumnya untuk berpuasa sunnah di bulan Sya'ban, dan kita telah melakukannya sejak awal bulan, maka tidak mengapa kita untuk berpuasa sunnah sehari atau 2 hari menjelang Ramadan. Jika memang pada hari-hari sebelumnya kita juga sudah berpuasa, hendaknya terdapat jeda yang jelas antara ibadah wajib dan ibadah sunnah jika jenisnya sama. Sebagaimana dalam sholat fardu, hendaknya ada jeda dengan sholat rawatib yang dilakukan sebelum dan sesudahnya. Pemirsa beriman, itulah pemaparan mengenai hukum berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mempermudah umatnya dalam hal beribadah, baik itu wajib ataupun sunnah. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu melaksanakan ibadah dengan cara yang benar. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi paham banget sih kenapa sih katanya jangan kalau bisa jangan puasa 2 hari sebelum Ramadan. Sebenarnya sih untuk memisahkan dan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi Ramadan 1 bulan ke depannya. Betul, dan walaupun ada hadis yang menyatakan larangan 2 hari puasa sebelum Ramadan, tapi tetap saja ini sebenarnya untuk supaya kita bisa mempersiapkan Ramadan lebih baik. Dan kalau bisa ini menjadi pengingat juga untuk kita bahwa jangan menunda-nunda untuk mengqadha puasa kita. Bener banget, kadang-kadang suka nunda udah di ujung akhir kan kayak aduh nyesel kenapa nggak dari ini. Jadi nanti nih kalau selesai Ramadan masih ada yang utang puasa, sebisa mungkin langsung diselesaikan. Jadi jangan mepet ke sekarang. Betul sekali. Ya, betul sekali. Dan kalau membahas Ramadan, ini tiap negara tuh punya tradisi masing-masing untuk menghadapi Ramadan. Nah, kira-kira seperti apa ya tradisi-tradisi di negara selain di Indonesia? Sesaat lagi tetap di Berita Islami Siang.